Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di renungan pagi kita pada saat ini. Dan kita mengucap syukur kepada Bapa kita di sorga, di mana Dia masih melindungi, menyertai dan memberkati kita di sepanjang malam tadi. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang masih juga tetap setia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Dan saya kembali akan men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Tetapi terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini, walaupun ada sedikit hujan dan cuaca Tuhan yang mendung, tapi tidak membuat kami Tuhan untuk menjadi tawar hati. Tapi kami tetap bersemangat Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan share kebenaran firman-Mu. Tuhan Kau menyertai, melindungi dan memberkati kami melalui firman-Mu. Siap mendengarkannya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah mempersiapkan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Hari ini kita khusus membahas tentang kitab Rut, yaitu kita tahu kitab Rut ini ada 4 pasal, tapi hari ini saya ingin menyampaikan 3 pasal kepada kita, yaitu dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, dan nanti berikutnya saya juga akan menyampaikan khusus pasal yang keempat, yaitu di bagian yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membacakan kitab Rut ini, yaitu pendahuluan kita di pasal yang pertama, yaitu ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Rut yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada zaman para hakim, pemerintah ada kelaparan di tanah Mesir. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istri Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ya, ini ceritanya tentang Elimelek bersama dengan keluarganya pergi ke daerah Moab, bisa jadi untuk mengerjakan sesuatu dan untuk juga mendapatkan sesuatu. Saudaraku, ini menjadi permulaan bagi kita, yang dimana kita tahu cerita tentang Elimelek, Rut bersama dengan kedua anaknya. Dan kita tahu singkat cerita bahwa Elimelek meninggal dunia, dan lalu Naomi maksud saya tinggal bersama dengan kedua anaknya. Lalu anaknya ini Mahlon dan Kilion ini juga menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan juga bernama Rut. Kita tahu cerita itu saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi saya tidak membahas ke sana, saya ingin membahas tentang kehidupan satu pribadi ini, yaitu yang bernama Rut, si wanita Moab ini. Saya memberikan judul renungan saya, yaitu meneladani Rut, si wanita hebat. Kenapa dia dikatakan wanita yang hebat? Saya akan menyampaikan kepada kita ada beberapa poin yang ingin saya sharekan kepada kita semua, yaitu berbicara tentang kehidupan si Rut ini. Kita tahu saudaraku, Rut ini adalah wanita Moab, walaupun dia menantu dari Naomi dan juga Elimelek, tapi dia menunjukkan hal-hal yang positif dalam kehidupannya, walaupun pada awalnya dia bukanlah pribadi yang percaya kepada Allahnya Israel. Kita tidak tahu bagaimana dia memiliki kerohanian begitu kuat, begitu dewasa, tapi bisa saja kita menafsirkan dari keteladanan hidup Naomi, dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang memberkati kehidupannya, bahkan mengubahkan kehidupannya. Saya sangat tertarik sekali saudaraku dengan kehidupan Rut ini, bukan karena dia sebagai seorang janda maksud saya, tapi memang karena dia memiliki
kerohanian yang begitu kuat, khususnya di dalam hal-hal yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Saya mendapatkan dari ketiga pasal ini dan ke-63 ayat ini ada 8 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua melalui siaran ini, dan saya berharap kita sama-sama mendengarkannya, memahaminya, dan bagaimana hal itu juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu pada waktu itu ketika Naomi memiliki keinginan untuk kembali ke daerahnya, lalu kedua menantunya itu ingin ikut bersama dengan dia. Tapi kita tahu saudara yang dikasih Tuhan, kedua menantunya ini pada awalnya mereka bersikeras, mereka mau tetap mengikuti Naomi kembali ke daerah asalnya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dengan berbagai penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Ruth, maka kedua menantunya ini memiliki pemahaman yang berbeda. Kalau si Orpa ini, yaitu bisa dikatakan menantunya yang pertama ini, ketika dikasih penjelasan oleh Naomi ini, lalu dia tidak mau mengikuti Naomi untuk kembali ke daerah Bethlehem ini, tetapi berbeda dengan Ruth. Ya, disinilah yang menjadi keistimewaan dari seorang wanita yang bernama Ruth ini. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di ayat-ayat yang ada di dalam kitab ini, saya akan membacakannya kepada kita semua. Di sini dikatakan seperti ini. Pada waktu Naomi menjelaskan kepada kedua menantunya ini, sebenarnya kedua menantunya ini menangis, tetapi memang Orpa memang mengiyakan, lalu dia mengambil keputusan untuk tidak mengikuti Naomi untuk kembali ke tanah asalnya Naomi ini, tetapi berbeda dengan Ruth. Ayat yang ke-14 dari pasal yang pertama dikatakan begini, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Inilah yang dikatakan Naomi kepada Ruth, supaya Ruth juga mengambil satu langkah yang sama untuk mengikuti iparnya, yaitu yang bernama Orpa tersebut. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, disinilah letak perbedaan antara Orpa dengan Ruth. Ruth mengatakan seperti ini. Ini yang menjadi poin saya yang pertama, yaitu Ruth berkata seperti ini. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini luar biasa sekali saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan, sepertinya atau bisa saja memang Ruth ini merasa diberkati dengan keteladanan dari kehidupan Naomi mertuanya ini, sehingga dia tetap teguh untuk tidak mau meninggalkan Naomi. Bahkan ini berbicara tentang kepercayaan pun, dia rela menggantikan Allahnya menjadi percaya kepada Allahnya Naomi, yaitu Allahnya bangsa Israel. Ini sesuatu yang luar biasa, dan hal inilah yang membuat Naomi tidak melanjutkan perkataannya supaya Ruth meninggalkan dia. Ini poin yang pertama saudaraku. Saya menyebutkannya bahwa di mana letak dari kehebatan Ruth ini, yaitu dalam hal kesetiaannya. Walaupun suaminya sudah meninggal dan sepertinya masa depannya suram dan tidak mendapatkan lagi sesuatu dari Naomi ini, tetapi dia tidak memiliki cara pandang yang begitu, tapi dia memiliki cara pandang yang begitu luar biasa, begitu dahsyatnya, sehingga dia membuktikan kesetiaannya kepada Naomi si mertuanya itu. Jadi dalam hal kesetiaannya, disinilah letak kehebatan dari seorang yang bernama Ruth itu. Sementara yang kedua, kalau kita membaca di dalam Ruth yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan kepada kita. Naomi itu mempunyai seorang
sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ini saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka sampai ke tanah, ke daerah asal Naomi ini, lalu Rut tidak berpangku tangan, Rut tidak tenang-tenang saja, tidak menanti nasib berikutnya yang seperti apa. Tetapi di sini saya menyebutkan bahwa Rut itu memiliki satu inisiatif yang begitu tinggi sekali. Artinya dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Walaupun dia ada di negeri asing, dia ikut dengan mertuanya ini, lalu dia tidak mau hidupnya hanya menjadi penumpang di rumahnya Naomi itu. Tapi dia memiliki satu inisiatif yang begitu luar biasa, sehingga dia menyatakan kerinduannya kepada mertuanya untuk dia pergi ke sebuah atau ke tempat gandum, dikatakan seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan mertuanya mengizinkannya. Lalu Rut itu pergi ke sana untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Ini bicara tentang inisiatif, saudara. Dalam suatu perusahaan, dalam suatu organisasi, inisiatif dari seorang karyawan itu sangat diharapkan sekali. Tidak hanya menunggu perintah, tapi memang bisa peka untuk melakukan sesuatu yang menjadi kebutuhan suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Itu poin yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan. Sedangkan di poin yang ketiga, di mana letak kehebatan dari seorang yang bernama Rut ini, itu kalau kita baca di pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau dapat berlindung. Ini saudaraku berbicara tentang bahwa Rut itu boleh memiliki profesi seorang janda, tapi dia memiliki nama baik. Bayangkan Boas mengatakan, engkau melakukan sesuatu yang baik kepada mertuamu. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Rut ini memiliki nama baik. Artinya dia menjadi berkat bagi mertuanya, dan dia juga bisa menjadi berkat bagi lingkungannya. Memang dimulai dari rumah tangga, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau di dalam rumah tangga kita sudah menjadi berkat, itu bisa besar kesempatan juga kita bisa menjadi berkat untuk di luar atau di lingkungan kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi letak kehebatan dari seorang yang bernama Rut ini. Profesi boleh dia seorang janda, tapi dia memiliki nama baik ya di dalam kehidupannya, di negeri orang, di tempat yang asing, dia tetap menjadi berkat di daerah tersebut. Demikian saudaraku poin yang keempat, yaitu di dalam kegigihannya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seepa jelai banyaknya. Rut ini letak kehebatannya, dia pekerja keras. Kalau dikatakan dia seorang perempuan janda lagi, tetapi dia adalah seorang pekerja keras. Jadi kalau dikatakan tentang kira dia mendapatkan seepa jelai, itu kalau dihitung dalam hitungan Indonesia itu diperkirakan 36 liter. Yang saudara yang dikasih Tuhan, dia bisa mendapatkan jelai sebanyak itu dengan hasil keringatnya sendiri. Ini membuktikan Rut itu adalah seorang perempuan yang pekerja keras. Selanjutnya saudaraku, di mana lagi letak kehebatan dari si Rut ini? Kita bisa melihat di dalam
Rut yang kedua di ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini, diangkatnya lah itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikan kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu kepada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rut ini memiliki sifat yang jujur, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika mertuanya, dari mana kau dapat ini, hasil ini sesuatu yang luar biasa, kau kerja sama siapa? Rut tidak menyembunyikan di mana dia bekerja, apa yang dia kerjakan, tapi dia menyebutkan di mana dia bekerja dan ladang atau tempat dia bekerja itu milik siapa. Ketika Rut mengatakan bahwa dia bekerja di tempat yang bernama Boas, ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, Boas ini masih dari sanak saudara dari Elimelek atau dari suami Naomi ini. Dan dikatakan dalam ayat ini, pasal ini atau dalam kitab ini, bahwa Boas adalah salah satu yang menjadi penebus bagi mereka nantinya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi Rut terlihat kehebatannya dari kejujurannya. Dia mengatakan apa adanya, bahkan dari kejujurannya itu dia mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan. Itu yang kelima, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang keenam dikatakan, yaitu di dalam Rut yang pertama, Rut yang ketiga, ayat yang pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga sesuatu yang luar biasa. Ternyata Naomi tidak hanya mau menerima bersih dari apa yang dilakukan oleh Rut, tetapi Naomi juga memikirkan masa depan dari Rut ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukannya kepada Rut ini, walaupun dia menantunya, tetapi dia memikiri sesuatu yang baik tentang Rut ini supaya Rut ini memiliki masa depan yang cerah. Lalu dia memberikan usul kepada Rut ini supaya Rut ini memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Dan di ayat yang kelima dikatakan seperti ini, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ini letak kehebatan dari Rut ini adalah Rut itu adalah pribadi yang dengar-dengaran. Jadi kalau bahasa sehari-harinya, gimana kalau engkau dapat pendamping hidup lagi, gimana kalau engkau memiliki teman hidup lagi, dan lain sebagainya. Dan Rut menjawab atau memberikan respon yang positif, sehingga dia mengatakan seperti itu, apa yang kau katakan itu akan kulakukan. Ini saudaraku, Rut ini memiliki pribadi yang dengar-dengaran, ya saudara dikasih Tuhan. Upah orang yang dengar-dengar itu besar sekali, saudara yang dikasih. Percayalah, kalau kita sebagai orang tua, kalau anak kita dengar-dengaran kepada kita, mau melakukan apa yang kita perintahkan dalam hal yang positif, tentunya pasti menjadi satu kebanggaan dalam kehidupan kita. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Itu poin yang keenam, saudaraku, bahwa Rut adalah pribadi yang dengar-dengaran. Poin yang ketujuh, kita perhatikan dalam Rut 3 ayat 9 sampai 10. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Di mana letak kehebatan atau keistimewaan Rut ini? Dalam hal pengharapan. Ketika dia mendengar-dengaran usul yang diberikan oleh mertuanya, lalu dia melakukannya, lalu dia mendapatkan hal yang positif dari seorang yang bernama Boas ini. Dia berkata, engkau yang wajib menebus kami. Saudara yang dikasih Tuhan,
sama juga dengan kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup kita ini memang harus ditebus. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang berdosa, yang butuh penebus, yang penebus ini tentunya yang tidak pernah berbuat dosa. Artinya kita membutuhkan pribadi yang istimewa begitu luar biasa yang bernama Yesus. Dialah penebus yang sejati, yang sanggup menebus kehidupan kita, yang mengampuni kita, yang menyucikan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam hal pengharapan, sebagaimana Rut berharap supaya dia ditebus oleh Boas, demikian juga kehidupan kita supaya kita ditebus, bahkan kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang membawa kita, hidup kita kembali berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi poin yang ketujuh. Dan poin yang terakhir yaitu di mana letak dari kehebatan dari seorang yang bernama Rut ini. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-18 dari pasal yang ketiga. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Dalam hal penantian, Rut melakukan apa yang dikatakan mertuanya. Lalu Rut menyampaikan apa yang sudah dilakukan kepada mertuanya. Lalu mertuanya berkata, okelah, kalau begitu mari kita menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Artinya begini, saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang bukan bagian kita itu berarti bagian Tuhan. Artinya kita tidak sanggup melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengerjakannya apa yang menjadi bagiannya, menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita memang harus melakukan sesuatu. Bukan berarti kita berpangku tangan, tapi kita juga harus menindakkan, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Itulah gunanya firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita baca, kita ketahui, kita belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak sanggup, kita bisa meminta pertolongan kepada Bapa di sorga melalui Roh Kudus-Nya yang memberikan kuasa, kekuatan, kesanggupan, kemampuan kepada kita. Apalagi di era saat ini, saudaraku, kita memperingati hari penantian Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita mampu melakukan apa yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan. Roh Kudus memberikan kuasa, Roh Kudus memberikan otoritas kepada kita supaya kita sanggup melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, khususnya sesuatu yang mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang saya sampaikan, ini yang bisa saya katakan kepada kita, saya sharekan kepada kita, bahwa Rut adalah pribadi yang begitu luar biasa, memberikan teladan yang begitu luar biasa kepada kita. Walaupun dia seorang janda, walaupun dia seorang wanita, tetapi lewat kehidupannya dia menjadi berkat bagi mertuanya, dia menjadi berkat bagi Boas, dia menjadi berkat bagi bangsanya, mertuanya, yaitu Naomi. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga mau membawa kita ke level yang lebih dahsyat lagi. Mungkin dari awal kita hanya menjadi berkat dalam perkara-perkara kecil, tapi ketika kita setia, ketika kita jujur, ketika kita berintegritas dan tulus mengerjakannya, Tuhan akan membawa kita ke level yang lebih luar biasa lagi. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang mau kehidupan kita sebagai anaknya diberkatinya secara berkelimpahan, tetapi memiliki tujuan supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Keteladanan Rut ini kita mendapatkan pelajaran, dan Yesus sendiri juga pernah mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 15, turutilah teladanku. Walaupun itu berbicara dalam konteks membasuh kaki maksud saya, tapi saya percaya apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat, supaya kita meneladaninya agar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Terpujilah Bapa kita di sorga, di dalam dan melalui Tuhan
Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita khususnya sepanjang hari ini. Apa yang kita kerjakan, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar meneladani apa yang sudah Rut lakukan pada zamannya. Dia menjadi berkat Tuhan bagi mertuanya, bagi Boas, bahkan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Kami mau juga Tuhan kehidupan kami Engkau pakai untuk yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap saudara-saudara yang mendengarkan share kebenaran firman Tuhan ini. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan Engkaulah jawaban dalam hidup mereka. Kami mengucap syukur hanya kepadamu di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian share kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.